Hai, kamu lagi ngapain sih? Kok duduk diam lama gitu? Oh, sorry, aku sebenarnya lagi meditasi. Memang sudah sering kulakukan sebagai umat Buddha. Dibutuhkan ketenangan dan kesunyian untuk melakukan meditasi. Jadi, minta tolong jangan diganggu sebentar ya. Hah? Apa gunanya? Bukannya duduk doang ya? Oh, tentunya enggak. Meditasi itu salah satu cara dalam agama Buddha untuk menenangkan pikiran dan mengembangkan perilaku, sudut pandang, dan pencerahan yang baik. Ini ritus agama Buddha. Tapi sekarang juga sering dilakukan oleh semua orang sih, tidak hanya orang Buddha. Bahkan akhir-akhir ini riset menyatakan bahwa meditasi atau sering disebutnya mindfulness dapat meningkatkan fokus, mengurangi stres, dan mengerti pikiran-pikiranmu loh. Oh, begitu ya. Maaf ya, tadi aku kira soalnya tadi kamu hanya duduk saja tanpa ada alasan. Ini pertama kalinya aku mengerti arti dari meditasi. Boleh aku tanya-tanya lagi mengenai meditasi? Oke, aku bantu jelaskan ya tentang meditasi. Dalam ajaran agama Buddha, kita bermeditasi untuk mendapatkan sikap pikiran yang benar dan mengandalkan kekuatan batin dari diri kita sendiri. Wah, menarik sekali ya. Kalau dalam agamaku, bukan meditasi namanya, tapi sholat. Sholat ini adalah salah satu bentuk ibadah kami sebagai umat muslim. Konsepnya memang berbeda sih dari meditasi, tapi kita memang mesti lebih fokus dalam melakukan ibadah ini. Karena kita sedang memohon kepada Allah dan tidak boleh diganggu dalam pelaksanaannya. Kalau diganggu, kita bisa batal sholatnya. Sebenarnya setiap agama itu baik dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Tentunya dalam setiap agama saat kita beribadah sebaiknya fokus dan tidak boleh mengganggu orang lain yang berbeda agamanya saat mereka ibadah. Kita wajib saling menghormati kepercayaan satu sama lain, karena ritual yang mereka jalankan itu sesuai dengan apa yang mereka percaya. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan space dan waktu untuk itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, klip tersebut merupakan contoh roleplay dari dialog yang dapat membantu pengertian agama satu dengan yang lain. Kita sendiri apakah pernah mendengar mengenai toleransi agama di dunia yang berakhir pada kekerasan? Seperti contohnya dalam konflik Rohingya, di mana konflik tersebut terjadi antara umat Buddha dan umat Muslim, atau bahkan di negara kita sendiri di Indonesia terjadi penyerangan kelenteng di Kediri, ada juga kebaktian yang dibubarkan oleh ormas di Sabuga, dan gereja yang dilempar bom molotov di Samarinda pada tahun 2016. Ya, benar sekali, konflik-konflik ini sebagian besar disebabkan oleh konflik agama yang berakhir pada kekerasan. Penting bagi kita sebagai bagian dari masyarakat untuk menghormati satu sama lain. Iya, betul sekali. Contoh roleplay di atas itu adalah contoh dialog antar perbedaan ritus-ritus agama. Nah, namun selain ritus ada juga perbedaan lainnya, yaitu konsep Tuhan, di mana kalau Islam itu adalah termasuk monoteis, yaitu mereka mempercayai satu Tuhan saja, yaitu Allah yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah. Namun dalam agama Hindu, walaupun mereka sebenarnya juga memiliki kepercayaan satu Tuhan yang paling tinggi, yaitu Brahma, tapi mereka juga punya kepercayaan seperti dewa-dewi lainnya. Belum lagi konsep reinkarnasi, yaitu yang dipercaya oleh umat Hindu dan Buddha, tapi tidak dipercayai oleh umat Kristen dan Islam. Tentunya di sini dapat terjadi konflik apabila asumsi terjadi dan dialog juga tidak tersampaikan dengan baik. Dan ini juga diakibatkan oleh faktor bahwa manusia adalah produk evolusi yang berasal dari hewan. Bagaimanapun juga, tertanam tribalisme yang dapat menyebabkan seseorang merasa pandangan mereka adalah yang paling benar. Walau kekuatan dorongan-dorongan hasrat ini makin berkurang dengan berjalannya waktu dan globalisme, secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk menguasai dan egois. Secara perilaku, sulit bagi manusia untuk menerima perilaku yang prinsipnya berlawanan dengan dirinya atau berbeda dengan kebiasaan sosial. Dalam pembahasan agama-agama dunia, penjelasan ini dapat membantu memberikan pengertian mengapa terdapat konflik dalam perbedaan kepercayaan.
Betul, jadi bagaimana kita mengatasi perbedaan-perbedaan ini? Pertama, sebagai rakyat Indonesia, kita harus bisa menghormati Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita juga harus menghormati dan menerima perbedaan sudut pandang satu sama lain. Kita harus bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain dan mengembangkan empati. Dengan tidak memaksakan kehendak kita belajar untuk mendengar dan mendapatkan wawasan yang berbeda. Kita harus sopan santun saat berdialog, dan dengan mempelajari inti dari agama satu sama lain, kita dapat mengembangkan rasa hormat kepada mereka. Dari etika dunia, kita mempelajari bahwa tidak ada masa depan dunia tanpa suatu etika dunia. Artinya, kita harus berkontribusi demi kebaikan bersama secara global. Kedua, tak ada perbedaan dunia tanpa perdamaian antar agama. Sulit mencapai perdamaian dunia tanpa adanya dialog dan rasa hormat antar agama. Dan yang terakhir, tidak ada perdamaian antar agama tanpa dialog antar agama. Inilah pentingnya komunikasi dengan baik dan santun. Melalui pelajaran agama-agama dunia, kita sudah belajar banyak hal mengenai agama-agama yang ada di Indonesia dan di dunia, seperti Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan Yahudi. Setiap agama memiliki konsep budaya, ritus, dan kepercayaannya sendiri. Kita harus mempunyai sikap toleransi di tengah-tengah masyarakat dengan agama yang berbeda-beda. Saya sendiri merasa pelajaran yang saya dapat sangat bermanfaat. Karena walaupun saya sudah mempelajari agama Katolik selama 12 tahun di sekolah, saya tidak pernah mempelajari agama lainnya secara mendalam. Misalnya, saya baru tahu bahwa agama Hindu juga memiliki konsep reinkarnasi seperti agama Buddha. Bagaimana dengan teman-teman? Melakukan interview dengan Bante dan Pinanggita, saya dapat memahami dan mempelajari bahwa daripada kita mengejar nibbana atau mengejar moksa, lebih baik di kehidupan sekarang ini kita memperbanyak perbuatan baik dan membantu sesama manusia. Saya sangat berterima kasih oleh Pak Rudi karena dalam pelajaran agama-agama dunia, saya telah mempelajari banyak hal mengenai berbagai ragam agama yang ada di Indonesia. Pengetahuan saya akan itu menjadi lebih luas, pikiran saya pun menjadi lebih terbuka untuk bisa menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Wah, terima kasih Pak Rudi untuk pembelajaran di semester 1 ini yang sangat membantu mahasiswa-mahasiswi menjadi lebih mendalami pengetahuan mengenai agama-agama di dunia sehingga bisa menyebarkan hal-hal positif untuk lebih membangun keharmonisan di negara kita ini. Semoga kita yang belajar juga dapat mengambil nilai baik untuk saling menghormati dan bertoleransi antar agama. Iya, terima kasih sekali untuk Pak Rudi yang telah memberikan mata kuliah PAAD ini. Dari sini saya banyak sekali belajar lebih dalam lagi tentang agama lain selain agama Islam yang saya anut, di mana pengetahuan tentang agama-agama lain ini sangatlah luas dan rinci, dan semoga kita semua dapat bertoleransi antar agama dan saling menghormati satu sama lain. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi. Iya, baik. Thank you sekali lagi kepada Pak Rudi yang sudah membimbing kami di semester PAAD kelas karyawan ini. Kalau dari diri saya sendiri, saya banyak belajar mengenai agama saya sendiri. Dari asal sejarahnya, 8 jalan kebenaran, dan 4 kebenaran mulia juga. Terima kasih sudah memberi saya dan kelompok 6 pengetahuan tentang agama-agama, dan semoga Indonesia selalu menjadi negara yang toleran terhadap agama-agama rakyatnya. Terima kasih atas kesempatan belajarnya di pelajaran agama-agama dunia ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sehat selalu.